Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abang Magnet. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan ya, teman-teman. Nah, caranya itu kalau misalkan kita mau memfaktorkan seperti ini gitu ya. Kita buat dulu aja seperti ini. Lalu di sini kan 4x kan. Nah, 4x-nya kita tulis dulu. Nah, maka seperti ini. Lalu kita ingin mencari nilai yang di sininya gitu kan, nilai yang ditambah atau dikurang di sininya. Nah, karena sebelumnya karena ini ditambah berarti di sini juga ditambah gitu ya, teman-teman ya. Di sini ya ditambah. Nah, kita mau nyari nilai di sininya gitu ya, teman-teman, berapa? Caranya 4 kali 8 adalah 32. Nah, kita ingin mencari sebuah nilai yang apabila ditambah hasilnya adalah 12 ya, teman-teman ya. Oke, kita cari 1 kali 32, 2 kali 16, 4 kali 8. 4 kali 8 kan 32. 4 tambah 8 berapa? 12. Oke. 4-nya kita taruh sini, 8-nya kita taruh sini. Gitu ya, teman-teman ya. Paham ya? Nah, habis itu jangan lupa kita bagi. Kita bagi dengan 4. Nah, cara membagi seperti ini kita tidak bisa membagi dua-duanya. Misalkan di sini kita bagi, di sini kita bagi. Ini nggak bisa gitu ya, teman-teman. Kita hanya bisa baginya atau dibagikan satu aja, misalkan di sini atau di sini gitu ya. Misalkan saya ingin membaginya di sini, jadi nilainya adalah x ditambah 1 kan dibagi 4 semua ya. Kalau di sini ya tetap 4x ditambah 8. Jangan lupa ini lebih besar dari 0. Jadi x-nya itu sama dengan minus 1 ya kan. Di sini 4x sama dengan minus 8, X sama dengan minus 2. Karena minus 8 dibagi 4 ya, teman-teman ya. Atau ini kita coret deh. Di sini kita bagi 4 adalah habis gitu ya. Di sini yang 8-nya kita bagi 4 adalah 2. Jadi minus 2 ya. Gitu kan. Paham ya, teman-teman ya. Nah, ini nilai X-nya adalah ini. Lalu kita ingin mencari sebuah himpunan, tapi kita nggak bisa nyari himpunan dulu. Kita harus pakai garis bilangan gitu ya, teman-teman. Kita harus pakai garis bilangan. Karena di sini lebih besar, bukan lebih besar sama dengan ya. Karena di sini lebih besar, berarti di sininya adalah bulatannya tidak penuh. Ini juga sama. Nah, angkanya kita masukin di sini minus 1, di sini minus 2 gitu ya, teman-teman. Nah, kita bisa mencari titik gitu ya. Ini perhatikan di sini ya. Kalau kita ingin mencari titik di sebelah kanan sini, ini sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan, ini sebelah tengah, ini sebelah kiri. Nah, kalau kita mencari di titik di sebelah kanan, otomatis sama dengan titik di sebelah kiri, nilai tandanya positif atau negatifnya gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita dapat nilai di posisi tengah, berarti nilainya itu berlawanan dengan posisi kanan dan posisi kiri gitu. Paham ya, teman-teman ya? Jadi sebenarnya kita kalau misalkan ingin membuat garis bilangan, kita hanya perlu membuktikan satu uji titik aja gitu. Nggak usah tiga-tiganya, kelamaan gitu ya, teman-teman. Nah, oke, kita coba uji titik di sebelah sini. Di sini kan minus 1 sama minus 2. Nah, kita bisa uji titik di sebelah kanan adalah 0 nilainya. Paling mudah itu uji titik nilainya 0. Oke, kita masukkan aja uji titik di sebelah kanan. Nah, uji titik di sebelah kanan ini menggunakan nilai 0. Jadi persamaan di sini X-nya kita masukkan dengan 0. Nah, oke, jadi nilainya adalah 8. 8 itu adalah positif ya, teman-teman. Nah, di sini positif gitu ya. Kan tadi saya bilang sebelah kanan itu sama dengan sebelah kiri gitu. Di sini juga positif. Gitu ya, teman-teman ya. Berarti di sininya adalah negatif. Lihat di sini yang kita cari adalah nilai yang positif karena di sini lebih besar dari 0. Semua bilangan yang lebih besar dari 0 adalah nilainya positif. Berarti tandanya ke sini, teman-teman. Tandanya ke arah positif gitu ya. Nah, ini tandanya ke arah positif dua-duanya. Jangan kita arsir. Jangan lupa ini kita arsir ya, teman-teman. Ini juga kita arsir. Oke, teman-teman, ingat ya, untuk arah positif negatif gitu ya, positif di sini, ini tuh hanya sebagai arah saja gitu ya, teman-teman ya. Jadi perlu diingat untuk minus 2, walaupun di sini arahnya ke sebelah kiri, di sini positif,
sejatinya minus 2 ini arah ke sebelah kiri gitu ya. Kalau misalkan ke sebelah kiri identik dengan minus, berarti minus 2 ke arah minus tak hingga gitu. Nanti minus tak hingganya kita asumsikan dengan X, kita tulis di himpunannya. Lalu di sini gabungan dari minus 1 itu lebih kecil dari X, atau X-nya itu lebih besar daripada minus 1. Kalau misalkan lebih besar daripada minus 1, kan ini arahnya ke sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu identik dengan positif. Nah, karena di sini tidak diketahui batasnya, berarti positif tak hingga. Nah, nanti positif tak hingganya itu kita asumsikan dengan nilai X di dalam himpunannya gitu ya, teman-teman. Oke, jadi di sini kita bisa tulis himpunan gitu ya. Jadi di sini X garis gitu ya. Dimana di sini kita lihat dulu di sebelah kirinya. Jadi dimulai dari X-nya itu lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena X-nya itu adalah minus tak hingga gitu ya. Jadi lebih kecil dari minus 2. Jangan lupa ini gabungan ya. Gabungan itu adalah union simbolnya. Gabungan itu adalah simbolnya union ya, seperti huruf U seperti ini. Nah, untuk di sininya minus 1 ke arah sebelah kanannya itu adalah positif tak hingga, berarti X-nya itu lebih besar gitu ya, teman-teman. X-nya lebih besar daripada minus 1. Jangan lupa kita tulis keterangan di sini X-nya itu adalah bilangan real. Gitu ya, teman-teman ya. Baru kita tutup kurung. Nah, sebenarnya ini udah selesai, cuman saya pengen jelasin lagi di sini, di uji titik di sebelah kanan. Nah, kenapa di sini kita uji titiknya dengan 0 gitu ya? Pertanyaannya seperti itu, sederhana. Nah, jawabannya adalah karena 0 itu lebih besar daripada minus 1, dan posisinya juga di sebelah kanan dari minus 1 gitu ya, teman-teman ya. Kita bisa menggunakan 0, bisa menggunakan 1, 2, dan seterusnya gitu. Intinya nilainya itu lebih besar dan di sebelah kanan dari nilai minus 1 gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita pengen uji nilai tengah, ya udah antara minus 1 sama minus 2 berapa? Bisa minus 1,5 ya, teman-teman. Kalau untuk di sebelah kiri sini, kita bisa menggunakan uji titiknya dengan minus 3, minus 4, dan seterusnya gitu ya. Intinya seperti itu, teman-teman. Paling gampang uji titik itu adalah dengan nilai 0. Udah, itu kuncinya di dalam pertidaksamaan ini. Ketika teman-teman tahu nilai di sebuah titik, salah satu aja, teman-teman langsung bisa ngerjain seperti ini gitu. Ya kan? Ya intinya kalau misalkan di sebelah kanan nilainya tandanya sama gitu. Sebelah kanan misalnya tandanya positif nih. Otomatis di sebelah kiri nilainya juga positif gitu. Dan di sebelah tengah itu lawannya, lawan dari tanda di kanan dan di kiri gitu. Nah, inilah trik di dalam pertidaksamaan. Jadi intinya seperti itu ya, teman-teman. Misalkan di sebelah kanan nilainya negatif, di sebelah kiri nilai negatif, kan otomatis sama ya, kanan sama kiri. Otomatis di sebelah tengahnya adalah positif. Nah, itulah tandanya ya, teman-teman. Jangan lupa juga kenapa kok saya arahnya ke sini gitu ya, saya ingetin lagi nih. Karena di sini saya di soal awalnya adalah ini di persamaannya lebih besar sama dengan 0. Kalau misalkan lebih besar sama dengan 0, berarti positif kan lebih besar sama dengan 0 dong. Gitu kan, berarti nilainya positif. Nah, kita ambil nilai yang positif gitu, kita cari tandanya yang positif gitu. Lalu kita dapat membuat himpunannya gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bingung cara ingin memfaktorkan, ingat cara saya yang tadi gitu. Nah, oke teman-teman, silahkan di screenshot terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Jangan lupa berkomentar ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.